Halo teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan sastra dan sejarah sastra di Indonesia. Ya ini memang sebenarnya ada tugas MK saya, folklore, tapi saya yakin kalian akan mendapatkan informasi karena ini nggak kayak tugas biasa, kayak video-video biasa aja, pasti kalian akan suka gitu ya. Kita mulai dari Balai Pustaka. Balai Pustaka itu awalnya sebuah penerbitan buku dari official dari Hindia Belanda ya pada tahun 1917. Kenapa bisa begitu? Jadi dulunya para sastrawan Indonesia itu kalau mau terbitin buku ya terbitin aja, nggak ada regulasinya. Nah, yang membuat Hindia Belanda itu membuat Balai Pustaka karena sudah banyak para sastrawan yang mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Ya Hindia Belanda nggak mau dong kritik sama orang Indonesia, apaan dia mengkritik gitu kan, gara-gara dia baca buku ini aku selalu dikritik ya kan, dia nggak mau. Ya sudah, dia bikinlah Balai Pustaka, dia bikinlah PH untuk mengurus para sastrawan ini. Nggak usah ya bikin kritik-kritikan, ini loh regulasinya nih gitu. Nah ya Balai Pustaka juga mentranslate buku-buku luar yang dari bahasa apalah, dari apapun Belanda atau dari mana ke bahasa Indonesia. Nah tapi usahanya membuat Balai Pustaka itu yang ingin membuat Indonesia itu udahlah kita regulasi aja nih bacaannya biar tak pinter, tapi malah jadi pinter karena baca buku, karena buku luar itu yang dia translate rata banyak isinya. Dan juga para sastrawan yang walaupun dia dikekang untuk tidak mengkritik, tapi dia bisa, para sastrawan bisa membuat otak kita nih, maksudnya otak pada orang-orang pada zaman itu tuh berkembang gitu, jadi tetap aja sama aja gitu. Oke, di sini daripada salah, saya akan menjelaskan ya, karena ini agak kompleks ya. Pada tahun 1920, para sastrawan yang tergabung dalam Balai Pustaka seperti Sultan Takdir, Ali Syahbana, Amir Hamzah, Armi Jimpane, dan masih banyak lagi menjadi peran utama pengembangan sastra Indonesia modern. Zaman itu, para sastrawan menerima pengaruh sastra dari luar. Ya kan tadi saya bilang kan, para India Belanda itu tuh mentranslate dari berbagai negara gitu ke bahasa Indonesia. Nah, jadi para sastrawan juga menerima hal-hal luar masuk ke dalam Indonesia gitu. Oke, ini ada, saya akan membacakan salah satu ciri-cirinya. Karya sastranya bersifat masyarakat sentris, selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, tidak terikat dengan aturan-aturan sastra lama. Karyanya sudah diterbitkan dalam bentuk buku. Ya jelas ya, kan ini Balai Pustaka itu kayak production house ya. Oke, itu dia. Saya akan membacakan jenis-jenis karyanya. Ya kenapa saya bacakan, karena ini bentuknya hafalan ya. Gak apa-apa ya. Azab dan Sengsara karya Meria Siregar 1922, itu roman. Ada karya yang paling fenomenal yaitu Siti Nurbaya karya Mahar Rusli 1922, itu juga roman. Ya jadi emang di sini tuh banyak yang roman juga sih. Tanah Air karya Moh Yamin 1922 juga, kumpulan sajak-sajak. Terus Darah Muda karya Adi Adi Negoro 1927, itu roman. Oke, kita lanjut ke angkatan-angkatan selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam angkatan Pujangga Baru ada apa? Ya nggak kayak gitu. Tadi saya lagi impersonate sebuah tokoh yang keren, itu namanya siapa ya? Ya. Oke, kita masuk ke angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu adalah angkatan yang menggantikan Balai Pustaka. Karena gini, di Balai Pustaka kan tadi kan banyak banget sensor-sensor terhadap nasionalisme dan kesadaran bernegara, atau yang hal mengkritik itu dia nggak mau gitu. Nah karena hal itu, si siapa namanya, TJ Kini ya, Google tolong bantu saya untuk membaca namanya Cikini. ya. Itu dia membuat majalah yang bernama, ini agak susah juga bacanya, bentar ya saya baca, Poe Poede Poe Jaga, pokoknya tulisannya kayak gini nih. Nah, ya pasti pakai ejaan-ejaan lama Indonesia gitu yang belum bahasa Indonesia. Nah itu, nah karena hal yang tadi saya bilang, karena banyaknya sensor, akhirnya ya Tejikin itu membuat sebuah
majalah. Jadi para sastrawan yang ingin lebih bebas, yang ingin menyalurkan karyanya, pemikiran-pemikiran gilanya itu ya ke majalah itu. Jadi dia tidak membangun sebuah fisik gitu, nggak bikin buku fisik tapi di suatu majalah seperti itu. Oleh karena ini bentuknya sebuah hafalan dan video ini adalah sebuah tugas kuliah, saya nggak bisa jadinya ya untuk menghafalinya. Ini adalah beberapa sastrawan ya di angkatan Pujangga Baru, beberapa sastrawan, beberapa karya ya. Tak putus dirundung Malang tak putus dirundung Malang, dibuat oleh Sultan Takdir Alansyah Bana. Ini bentuknya novel pada tahun 1929. Nyanyian Sunyi dibuat oleh Amir Hamzah, itu kumpulan puisi 1937. Jiwa Berjiwa yang dibuat oleh Amir Pane, itu kumpulan puisi pada tahun 1931. Baik, kita akan masuk ke angkatan 45. Angkatan 45 adalah sebuah angkatan yang begini tadi. Lanjut. Angkatan 45 adalah sebuah angkatan yang bisa disebut angkatan kemerdekaan karena para sastrawan yang berkarya pada angkatan itu bersekitar pada tahun penjajahan Jepang, kemerdekaan Indonesia, dan sebelum kemerdekaan Indonesia. Angkatan ini diberi nama oleh Roshi Anwar pada 9 Januari 1949. Oke, saya akan meminta izin kepada kalian untuk membacakan ciri-ciri terperinci dari angkatan 45 ini. Ini udah saya catat ya, jadi saya tidak lihat di Google. Ya lihat di Google, tapi ini udah saya kalkulasi gitu. Udah saya filter lah. Bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasannya. Jadi salah satu ciri yang paling utama itu di angkatan ini tuh lebih mengutamakan isi daripada kaidah kebahasaan, lebih mengutamakan menampilkan sebuah perasaan kita gitu. Jadi tidak ada, maksudnya bukan tidak adanya rima, tidak adanya peraturan, tidak, tetap ada, tapi lebih mengutamakan perasaan sang penulis, apa yang ingin dicurahkan di dalam sastra itu, apa yang ingin dicurahkan sang penulis dalam karya tulisnya. Yang kedua, temanya diangkat dari realistis sehingga terkesan natural ya. Jadi ya realistis kan perasaan gitu, dia mengembangkan ingin menyalurkan perasaannya, jadi harus realistis, harus relate kepada masyarakat gitu. Menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan ya, karena ini pada zaman 45, pada zaman kita, saya tadi bilang tadi sebelum kemerdekaan dan pada saat penjajahan Jepang, jadi ya menyuarakan hal itu ya untuk merdeka seperti itu. Saya akan memberikan contoh karya dari angkatan 45, yaitu Derut Campur Debu 1945 oleh Cherif Anwar. Asrul Sani itu 3 mangkuk takdir. Itu maksudnya Asrul Sani itu namanya ya, nama penulisnya. Kita akan lanjut ke angkatan selanjutnya, yaitu angkatan 50. Oke, kita akan masuk ke angkatan 50. Angkatan 50 itu sama dengan angkatan 45, tapi apa yang jadi membeda di angkatan 50 ini karena ya adalah suasana politik yang tadi saya agak belibet. Yang beda adalah angkatan politiknya. Angkatan politik ya, suasana politiknya, belibet sorry ya. Jadi suasana politiknya tuh yang tadinya dijajah dari angkatan sebelumnya menjadi dijajah, ya kan? Nah, itu yang berbeda ya. Nah, kesamaan itu sama tadi yang saya tulis itu ciri-cirinya. Nah, saya akan baca lagi sini, kayak bentuknya bebas. Iya, sama, dia bentuknya bebas. Dia lebih mementingkan perasaan dibandingkan sajak-sajak indah gitu. Bukan sajaknya indah, sorry. Kaidah kebahasaan gitu kan. Temanya dia akan realistis, terus menyiratkan perjuangan, mempersatukan kemerdekaan, itu sama sebenarnya. Yang beda ya suasana politiknya. Tadi saya bilang. Nah, juga di angkatan ini juga yang bikin beda itu munculnya majalah kisah asuhan yang dibuat oleh dibuat oleh HB Jasim. Karena apa? Karena waktu itu ada peralihan dari orde lama menjadi orde baru. Nah, itu kembali sulit lagi untuk menerbitkan sebuah buku. Si HB Jasim ini membuat platform untuk para sastrawan, para penulis untuk menyalurkan
apa yang ingin dia tulis atau menyalurkan ide-ide gagasan-gagasan mereka seperti itu. Saya akan membacakan contoh-contoh karyanya. Yang pertama, Ajib Rosidi. Nama bukunya, nama karyanya, Tahun-tahun Kematian, 1955. Yang kedua, Ali Akbar Nafis yang berjudul Robohnya Suara Kami. Ini saya nggak tahu ya, lupa. Nanti kalau misalkan salah saya tulis di sini, saya tulis surau. Tapi nanti kalau salah saya tulis di edit lah. Itu tahun 1955. Terus ada Sitor Situmorang yang bukunya judulnya Dalam pakai D Sajak, itu tahun 1950. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan membahas angkatan 66. Oke guys, kita masuk ke angkatan 66. Angkatan 66 adalah sebuah angkatan yang muncul ketika ada peristiwa penting pada tahun 1966. Sebuah mahasiswa, maksudnya segerombol mahasiswa itu menggulingkan rezim Soekarno. Dan di situ juga muncul sebuah majalah yang namanya Majalah Sastra Horizon. Ya, di tahun itu karyanya itu membahas kritik. Membahas tentang kritik dari situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat pada zaman itu. Berikut adalah contoh-contoh karyanya. Yang pertama adalah Taufik Ismail yang berjudul Malu, terus ada tanda buka kurung, aku tutup kurung, jadi orang Indonesia. Yang kedua, Titis Basino, Dia Hotel Surat Keputusan, 1963. Dan yang terakhir, Umar Khayyam, 1000 Kunang-kunang di Manhattan. Gitu ya. Kita lanjut ke angkatan selanjutnya. Kita akan masuk ke angkatan 70. Angkatan 70 ini ada pergeseran sikap dan tindakan yang menghasilkan sebuah karya yang estetik dalam berkarya. Angkatan ini juga lebih berani menunjukkan apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin disampaikan penulis kepada sang membaca. Angkatan ini juga lebih berinovatif dari karya-karyanya yang terinspirasi dari sastra kebudayaan gitu, dari budaya dia lalu dibuat sedemikian rupa gitu, diimprovisasi seperti itu. Oke, saya akan membacakan sebuah ciri-cirinya. Contoh-contoh dari karya angkatan 70 ini ada Abdul Hadi yang berjudul Meditasi, 1976. Lalu ada D. Jamil Suherman, nama bukunya adalah Perjalanan ke Akhirat, itu pada tahun 1962. Oh iya, di sini karya-karyanya sudah boleh diterbitkan pada angkatan 66 kan nggak dibolehin tuh karena ada pergantian orde lama menjadi orde baru. Nah, kalau di sini sudah enggak ya, sudah dibolehkan menerbitkan buku kembali. Oke, ini adalah angkatan terakhir, angkatan yang membuat saya semangat karena sudah selesai videonya. Adalah angkatan 2000. Angkatan 2000 itu dicetuskan oleh Kori Latun Rampang. Ya, di angkatan ini muncul karya sastra yang vulgar ya, berbau seksual. Angkatan ini juga sangat bebas. Hal yang tidak boleh dibicarakan awalnya nggak boleh dibicarakan kayak gitu, gitu-gitu sekarang udah boleh gitu kan. Udah sangat santuy ya angkatan 2000. Ya, jadi angkatan 2000 itu sampai sekarang ya. Sekarang tahun 2023 ya, sampai sekarang angkatan 2000 itu bebas banget. Ya kan? Saya akan membacakan ciri-cirinya yang banyak ini. Sebelum saya membacakan ciri-cirinya, di sini juga muncul penulis perempuan ya. Jadi nggak cuma cowok, tapi kebanyakan cowok ya, para sastrawan itu kebanyakan cowok. Jadi di angkatan 2000-an mulai muncul karya sastra dari perempuan. Hanya Anda waktu melihat teman-teman Anda tuh pasti banyak kan yang sukanya, yang baca pasti cewek kan, yang cowok pasti bebal. Itu mungkin karena ini ya, karena di sini tulisnya bilang kebanyakan angkatan 2000 itu maksudnya muncullah para sastrawan perempuan. Ya itu cuma bercanda ya.
Oke, ini balik lagi ke serius ya, ciri-cirinya adalah kata-katanya konotatif, langsung konotatif gitu. Menyindir tentang kehidupan saya, menyindir tentang kehidupan. Revolusi tipografi. Ya, jadi ada tipografi sebuah editing. Jadi kan buku cetak gitu kan. Nah, itu tuh ada covernya. Nah, misalkan judulnya apa, itu 19 Dilan gitu. 1990 ya, 1999. Ya itulah. Jadi dibentuk-bentuk bagus kayak gitu. Judulnya dibikin bagus, ada gambar-gambarnya gitu. Itu tipografi ya. Kayak font dikeren-kerenin gitu. Itu editing lah. Fiksi ilmiah, ya fiksi ilmiah kalian tahu lah, seperti kayak masa depan bukan biologi fisika, tapi ya biologi fisika gitulah, itu ada dalam situ, sebelumnya kan nggak ada. Terus condong pada hal vulgar yang tadi saya bilang tadi kan. Contoh karyanya itu banyak banget sebenarnya teman-teman. Sebenarnya banyak, saya tuh nggak mau nyebutinnya karena terlalu banyak. Biar keren tuh saya akan bikin banyak itu diedit. Ini dia contoh-contoh karya pada angkatan 2000. Oke, kita sudah selesai membahas membahas perkembangan sejarah sastra Indonesia. Ya, sekarang penutupan sih. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang saya bahas tadi, dan saya mohon maaf karena ketidakproperan saya yang membaca buku ya, karena waktunya mepet, tugasnya banyak ya, tapi saya suka sih bikin video kayak gini. Semoga aja kalau misalkan ada tugas atau video lanjutan, saya bisa benar-benar mengerti apa yang saya bawa, apa yang saya bacakan, apa yang saya sajikan kepada Anda, tidak membaca buku kayak gini lagi ya, walaupun udah saya catat sebenarnya. Oke, terima kasih telah menonton. Bye bye.